Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan taujih tentang ilmuwan Islam, yakni Ibnu Haytham. Beliau adalah salah satu fisikawan muslim yang disegani dunia. Beliau adalah Ibnu Haytham. Sejarah telah membuktikan bahwa sebenarnya dunia Islam telah melahirkan banyak ilmuwan di berbagai bidang, seperti dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusastraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ilmuwan Islam sudah bermunculan. Mereka menemukan berbagai ilmu pengetahuan di bidang sains, politik, kesehatan, astronomi, kesusastraan, dan sebagainya. Salah satu seorang tokoh tersebut adalah Ibnu Haytham. Sosok ini dikenal sebagai fisikawan karena penemuannya banyak yang mendukung ilmu fisika, seperti teori hukum pembiasan, teori penglihatan, cermin cekung, dan kanta cembung, dan teori biasan cahaya yang telah ditemukannya. Temuan ini bahkan lebih lama beberapa abad sebelum Isaac Newton, ilmuwan yang kemudian hari mempopulerkannya. Ibnu Haytham atau sebenarnya Abu al-Muhammad al-Hazan Ibnu Haytham, dan di kalangan ilmuwan barat beliau dikenal dengan nama Al-Hazan. Ibnu Haytham dilahirkan di Basrah 354 Hijriah atau 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Al-Ahwas dan Baghdad. Di perantauan, beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kecintaannya pada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana, beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saluran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Hasil usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengajian sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Ibnu Haytham telah menghasilkan berbagai karya yang ditulisnya dalam bahasa Arab, dan karya-karyanya tidak banyak yang mengenalnya. Padahal hasil karyanya lah yang juga membekakan cakrawala baru bagi para ilmuwan setelah yang kebanyakan mereka dari ilmuwan dari Barat. Akan tetapi karena tidak adanya pematenan terhadap karyanya, ilmuwan Eropa dan Barat lah hingga saat ini yang lebih dikenal oleh dunia. Di antara beberapa karyanya adalah Al-Jami fi Usul Al-Hisab, teori-teori matematik dan analisanya, Kitab Al-Tahlil wa Al-Tarkib, ilmu geometri, Kitab Tahlil Al-Masyail Al-Adadiyah atau algebra, makalah fi Istikhraj Mad Al-Qiblah, arah kiblat bagi segenap rantau, makalah fi Ta'dil Ilaih, geometri dalam urusan hukum syarak, dan bahkan kitab di Sina'at Al-Syir, teknik penulisan puisi. Akan tetapi sangat disayangkan, para ilmuwan pada zaman Nabi kebanyakan tidak mematenkan ilmunya. Mereka rata-rata hanya mengaplikasikannya sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Hal ini yang menyebabkan banyak ilmuwan Islam yang tidak dikenal oleh dunia saat ini.
Akibatnya, dunia hanya mengenal ilmuwan dari Eropa dan Barat yang telah mematenkan ilmunya, seperti Albert Einstein, Alexander Graham Bell, Archimedes, Aristoteles, Galileo Galilei, Guillaume Ohm, John Dalton, Isaac Newton, Niels Bohr, dan Thomas Alva Edison. Termasuk juga Ibnu Haytham. Beberapa karyanya tidak banyak dikenal dunia. Padahal sebenarnya beberapa karyanya itulah yang menjadi pelopor adanya ilmu-ilmu sains seperti saat ini. Sehingga sangat disayangkan saat tidak adanya pematenan terhadap hasil karya ilmuwan Muslim. Walau begitu, namanya tetap harum dan dianggap sebagai orang yang mula-mula mempopulerkan sains dan fisika ke seluruh dunia. Ia pula yang menginspirasi para ahli sains barat seperti Kepler dan Bacon membuat teleskop serta mikroskop.